kasih Pak Bendahara, Pak Wakil Ketua, Pak Sekretaris Umum, Pak Kiai Catur. Saya telah dikasih kesempatan hari ini saya bawa serta 3 orang itu. Yang pertama adalah Arina Nurrohman, itu saat ini menjadi kepala redaksi di Libu Jakarta, yang seminggu berapa kali seminggu Pak sering dia tampil lebih terkenal dia daripada saya. Nah ini nanti akan ke depan, nggak kelihatan. Lalu ada Muzaki Nafi. Nah itu kepala programming merek lah, branding dan media sosial di Libu. Kemudian ada Pak Iza yang lagi gerak-gerak itu, dia ngurusin pendaringannya di Libu. Jadi dia adalah ruangan yang ada di dalam. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau nanti saya setelah pembukaan ini saya akan mundur diri karena saya harus balik lagi ke Gresik. Saya baru tadi malam datang punya hajat adik satu-satunya saya punya hajat, insya Allah besok pagi saya harus balik. Kemudian memperkenalkan diri, saya asli Kualang, Bapak Ibu sekalian, putra asli Lamongan. Lamongan maneng. Dari Kecamatan Kali Tengah, Desa Tunjung Mekar dan Sudiwaras. Jadi saya sekolahnya itu sampai kuliah dari Jawa Timur. Jadi sampai SMA saya dari Lamongan di SMA Muhammadiyah 5 Kalimantan. Kemudian kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya AWS. Kemudian saya Harian Surya tahun 2090 masuk sampai 96, kemudian saya pindah ke SCTV Liputan 6 bersama Pak Kiai Catur waktu itu, tapi saya kendornya di Jakarta. Terus mulai 2004 saya hijrah ke Metro TV, ya itu kerja sama Pak Brewok, Pak Surya Paloh sampai 2012. Nah 2013 dipanggil oleh Pak Din, Prof. Din Samsudin, Pak Bro ke Menteng ya, sore ini saya tunggu, saya pikir ada apa. Kalau sudah pimpinan tertinggi manggil ya saya harus datang. Ternyata waktu itu saya diminta bantu untuk mendirikan TV-mu pada awal. Jadi waktu berdiri tahun 2013 itu saya ikut cawe-cawe di situ. Walaupun saya hanya malu saja kalau saya kerja dari makan, tak apa-apa, malu. Sampai 2014 saya ditarik ke Raja Wali Indonesia. Sampai tahun 2020 pensiun. Begitu dengar saya pensiun, Prof. Dadan sama Pak Menteri yang sekarang Pak Prof. Mukti manggil saya, udah sini, jangan kemana-mana. Tolong TV-mu di rawat, dihuri-huri. Nah, saya sampai rawat orang ya, seperti lagu Daksur ya. Jadi ikut. Itulah kira-kira. Nah, saya ingin memberikan gambaran secara makronya supaya Bapak Ibu sekalian yakin, percaya diri, tergerak hati, pikirannya untuk ikut membesarkan TV. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, TV-mu ini adalah TV yang sudah masuk di ranah sistem nasional kita. Jadi TV-mu ini lembaga penyiaran swasta. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bantah kepada orang, itu kan TV komunitas, itu TV YouTube ya? Enggak, kita itu TV sekelas RCTI, SCTV dan lain-lain. Hanya masalahnya kalau RCTI tersebar di 250 kabupaten kota. Kita hari ini sampai per hari ini saya hitung semenjak kemarin itu 42 kabupaten kota. Ya, baru berapa persennya? Ya, masih kecil. Nah, dengan hadirnya Jagung 1 menambah kekuatan kita. Yang membedakan TV-mu dengan RCTI dan lainnya hanya sebaran di wilayah kita. Entitasnya sama Bapak Ibu sekalian. Kita ini satu-satunya ormas yang memiliki TV arus utama, bukan TV ecek-ecek, bukan. Jadi kalau orang Jakarta bilang ini bukan TV kaleng-kaleng, TV arus utama, media arus utama. Jadi kalau dalam bahasa medianya itu ada media arus utama dan ada media alternatif.
alternatif itu ya masih main di YouTube, masih main di parabola, ya. Kalau di YouTube itu kan nggak bisa orang siaran sepanjang waktu, ya, kecuali yang TV besar melakukan video streaming. Kita juga bisa video streaming kita ada di tvmu.tv. Jadi kalau kita akses tvmu.tv, klik, nah itu siaran TVmu on air terus itu melalui platform video streaming. Nah, kita dulu berdiri lewat satelit parabola. Lalu 3 bulan kemudian saya dapat engagement diambil oleh Big TV waktu itu. TV langganan pertama yang ngambil namanya TVmu itu Big TV, tapi sekarang sudah almarhum. Lalu perjalanannya kemudian diambil oleh Indiho. Jadi di Indo kita ada 856. Lalu Transvision, lalu Carvision. Ya, lalu dulu UCTV, ya, itu yang UCTV. Itu yang TV sistem berlangganan. Ya, harus pakai internet berlangganan, subscribe, baru ada channelnya. Nah, kemudian sejak tahun 2019 sebenarnya kita sudah ikut uji coba siaran digital. Digital itu apa sih Pak? Bapak sekalian, yang membedakan digital dengan analog. Analog itu pakai anten. Ya. Gambarnya suka banyak smooth, pure, geser dikit anten, itu kata analog. Digital ini sistem yang lebih canggih. Kalau analog dulu satu frekuensi hanya untuk satu TV. Jadi misalnya di Jawa Timur SCTV frekuensinya misalnya 27 UHF. Nah, kalau sekarang satu frekuensi untuk 12 channel, makanya TV itu bisa hadir. Kalau tidak digital, TV itu tidak akan pernah hadir di rumah-rumah. Nah, 2019 kita ikut uji coba siaran Jakarta, Jabodetabek, Banten, kemudian ikut Jogja, Solo. Tetapi ini uji coba ini berakhir tahun 2021 habis. Kemudian dimulai namanya ASO, analog switch off. ASO, analog dimatikan oleh pemerintah waktu itu. Dimulailah di Jakarta tahun 2022 tanggal 3 November mulai Jakarta. Surabaya dan sekitarnya diusul. Nah, sebelum analog switch off itu berlakukan, TVmu, saya dan teman-teman di TVmu berjuang mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran tetap, IPP tetap. Jadi untuk bisa siaran waktu sekarang diperlukan IPP namanya, izin penyelenggaraan penyiaran tetap. Alhamdulillah TVmu Jakarta waktu itu saya sampai 1 bulan lebih ngurusnya. Saya melibatkan asosiasi TV digital, siaran digital, workshop, dan kemudian pulau namanya uji layak operasional. Habisnya itu sekitar 120 juta sampai dapat izin. Nah, jadi kita sudah mengantongi satu-satunya ormas di Indonesia yang punya IPP tetap. Jadi ini sebuah kebanggaan saya laporkan kepada pimpinan, kepada Pak Ketua, Pak Seku, dan unsur pimpinan waktu itu. Alhamdulillah Pak. Tugas kita berikutnya adalah memperluas siaran. Kalau ada yang tanya, loh, kan ormas sebelah sudah punya TV 9 di Surabaya, jari sopo itu bukan. Jadi sejarahnya TV 9 didirikan oleh salah seorang wakil ketua PWNU Jawa Timur. Dalam perjalanannya kemudian dijual kepada pihak ketiga yang namanya Siantar Tok, perusahaan makanan. Nah, salah seorang pendirinya itu cuma punya saham minoritas sekarang, mungkin nggak lebih dari 10%. 90% dikuasai oleh orang kaya. Cuma untuk meraup audiens, kabar Kiai Haji Hasyim Asy'ari terus tiap jam itu dimunculkan untuk mengikat. Makanya kalau TVmu bisa hadir di Surabaya, Jatim 1 dan kemudian nanti melebar ke Jatim 2 dan ketiga dan maka ini akan berdiri tegak kita sebagai ormas Islam berkemajuan. Namanya Islam berkemajuan, kalau nggak punya TV, isi di sini. Oh, udah sampai rembes kalau bahasa bupati saya dulu, Bupati Lamongan Pak Mahfud, untuk membangun peradaban ini supaya orang semangat, tampilan dulu.
KTE di raup isi Pak Makro, tidak rebes. Nah, ini melalui TV-mu ini Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah raup. Ketek buah. Tampilannya harus. Makanya kalau kita bisa kemudian hadir secara media, namanya media present bahasa teorinya, itu maka sesuatu entitas itu keberadaannya diakui dengan rekognisi. Jadi jangan ngomong Islam berkemajuan kalau media saja nggak bisa. Kalau ada yang bertanya Pak Makro, TV kan udah mati Pak, dari sopo. Hanya asumsi-asumsi. Tetap TV terestrial digital ini akan hidup. Mungkin bacaan saya sampai 100 tahun nanti. Beda dengan orang Pak. Orang mati oleh online, ilmu ini pembunuh orang. Tapi kalau YouTube, belum tentu. YouTube itu hadirnya hanya sewaktu waktu. Dalam terminologi undang-undang penyiaran yang namanya lembaga penyelenggara penyiaran itu harus hadir secara teratur dan berkesinambungan. Ini on air jam 5 ya jam 5, ojo on air jam 5 tapi on air jam 8. Turunnya nanti Pak, turunnya ketua. Kawanan tang ini gua nggak bisa. Kalau gua berdua nggak mungkin. Muhammadiyah sebelum subuh sudah tahajud. Nggak ada ceritanya ke kawanan tentang ini. Jadi kita adalah lembaga yang paling layak untuk mengoperasikan televisi. Nah, kembali kepada IPP tadi. Saya mau izin, saya kasih berapa? Panjang. Sampai elek. Nah, saya ingin kasih gambaran secara keseluruhan supaya kenapa pentingnya TV hadir di Jatim 1 dan seterusnya, dan kenapa Bapak Ibu sekarang hari ini dipanggil. BCTV Pak memang mengalami sedang dinamika. Tapi dari semua belanja iklan masih TV yang terbesar 75% belanja iklan dikuasai oleh TV. Saya sudah dapat datanya kemarin. Tahun 2024 iklan yang masuk ke TV itu 39 triliun rupiah. 39 dari sekitar 45. Selebihnya dibagi-bagi ke online. Nggak tahu itu dapat nggak iklannya. Nah, gitu. Nah, iklan dari berbagai bentuk. Kemarin ketika saya dipanggil oleh Pak Menteri, Pak Segu melalui adiknya namanya Pak Ma'ruf El-Rumi yang sering mengomentari bola. Nah, itu adiknya Pak Segu, itu adiknya Pak Menteri tidak. Itu saya dipanggil, kemudian ketemu Pak Ma'ruf, kita diminta untuk siaran Ustadz Hidayat tanggal 31. Oh siap. Terus kakeknya cakep nih orang. Langsung tanya berapa? 180 juta bayarin. Siaran 2 jam. Ditambah iklan yang namanya divisi yang namanya kinerja 100 kali pemerintahan kementerian. Dapat itu 180 juta. Kemudian saya perjalanan ke sini kemarin ada WA dari kru pemasaran, ada lembaga donasi untuk Palestina mau blocking di TV-mu 30 episode. Harga tinggal kita rugikan. Jadi lembaga yang mau menggalang donasi untuk Palestina, Friend of Palestine itu mau blocking di TV 30 episode. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita sudah ditengok orang, ditengok, dipanggil. Ya, bulan lalu, tahun lalu dari Maret sampai Desember ini, itu PLN Jakarta masang iklan sehari 140 spot iklan. Malah bulan Desember itu di booster 500 iklan sehari, 1 menit durasinya kali 500. Sampai Jaki ini mau protes sama saya, Pak Makro, kita nggak cukup durasinya. Oke, gampang. Kamu siaran 24 jam supaya nampung, supaya iklan ini jangan dilepek. Kiri kok sombong ya. Bahasanya gitu kalau saya di TV gitu. Kita mau miskin ini dari sisi iklan, nggak sisi RCTI. RCTI itu pendapatannya setahun Pak 4 triliun.
sampai di Bandung kalau hari kamu tok ini. Mau nggak kebagian rezeki? Kebagian tidak apa? Tahun lalu kita mendapatkan jumlah komersial itu, infak dan iklan-iklan itu dapat 4,5 miliar. Cukup? Belum. Ini perlu perjuangan. Tapi dibanding tahun 2000, waktu saya 2020 masuk, setahun saya ini berapa keuangan dapatnya? Cuma 800 juta. Akhirnya dalam tahun-tahun ini progres meningkat. Karena apa? Lembaganya makin kuat, siaran kita di rumah-rumah. PLN Jakarta nggak mungkin mengambil pintimu untuk masa iklan kalau nggak dicakup di rumah-rumah. Itulah efek. Nah, nanti kalau Jatim 1 ini sudah siaran, lokalnya sudah ada, pasti ada itu dapat. Ya, pasti dapat mungkin Pemkot atau mungkin Pemda Jatim yang perlu. Ya, saya akhir tahun ya saya juga kita olah. Kalau sebelum pilkada, mestinya kita dapat banyak. Kita pilkada baru dapat dari Mas Sutikor, Mas Sutikor. Alhamdulillah kemarin dapat iklan dari Mas Sutikor. Gresik. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang itu tadi pendapatan kita belum mencukupi untuk kebutuhan saya setahun itu 6 miliar. Baru dapat 4,5 miliar. Masih tekor 1,5. Nah, selama ini PT Muhammadiyah memberikan yang stok modal itu dalam bentuk uang bulanan. Saya pakai untuk gaji karyawan, untuk operasional. Karena sewa satelit transponder itu 80 juta sebulan Bapak Ibu. Lalu sewa untuk Jakarta, Banten itu 40 juta. Nah, Jatim 1 ini kemarin 28 juta. Jogja Solo 20. Nah, uang-uang ini kita gunakan untuk operasional. Dari manakah infak-infak? Apa? Dengan saya sediakan slot berita TV-mu. Wah, itu setiap minggu itu hampir setiap minggu di DKI Jakarta dan sekitarnya Banten itu minta liputan. Mestinya nanti itu juga berkembang sama. Besok tanggal 2 itu Bekasi, daerah Bekasi Utara itu minta diliput. Dokter yang udah kita mau ada pelantikan PRN, gimana kalau TV-mu meliput? Oke, itu hari Ahad Pak. Lokasinya kita lihat kalau naik taksi 150.000 sekali jalan. Gak apa-apa Pak, nanti kan ada infaknya. Kemudian nanti kru TV-mu kita jemput. Saya bilang hari-hari anak buahmu siapin jam pagi itu di Menteng besok pagi, dijemput ke Bekasi itu liputan. Nah, itu kejadian Bapak sekalian. Tanggal 11 saya sudah dapat order LHKP. Mau ada bedah buku di Menteng, di kantor PP. Minta disiarin TV-mu. Berapa durasi 2 jam? Bisik-bisik kemarin berapa infaknya? 3,5 juta. Kurang. Nah, gitu kira-kira. Nah, TV-mu Jakarta ini Bapak Ibu sekalian, sehari butuh duit 17 juta. Tahun 2024 baru dapat 12 juta, masih defisit 5 juta per hari. Karena memang TV ini berbiaya, sewa satelit segala macam. Alat kamera ini yang dipasang ini kalau harga ini 45 juta baru bodinya saja, belum aksesoris. Nah, ini perlu biaya. Nah, tetapi kita bisa Bapak Ibu sekalian dengan model bisnis yang saya kembangkan di Jakarta, mestinya Jawa Timur 1 insya Allah akan lebih berkembang lebih cepat. Karena semangatnya area Surabaya dan sekitarnya ini saya tahu karena saya pernah hidup di sini 7 tahun dari kecil. Apalagi saya asli orang Jawa Timur, bonek-boneknya ada dikit unsurnya, bonek-bonekannya ada dikit. Nah, ini sebagai gambaran. Nah, nanti bagaimana tingkah polanya, bagaimana kita bisa menggerakkan ini. Hari ini teman-teman akan diskusi dan mendapatkan titik praktis. Sebenarnya sudah dipraktekkan oleh Mas Mohaimin. Mas Mohaimin modalnya cuma HP, saya tahu. Tapi hidup bisa input, gambarnya bagus, tinggal tambah mic. Nah, ini. Nah, kemudian nanti akan diajari Jaki ini. Jaki memang bukan reporter dasarnya, tapi dia beberapa kali bikin liputan. Saya tahu kemarin tahun lalu ikut fellowship oleh Eko Binika yang ada di Menteng. Kemudian dia liput ke Tegal karena dia orang Tegal. Liputan 5 menit hanya modal HP yang punyanya. Jadi itu barang. Karena nggak mungkin
mungkin orang redaksi saya gerakan bikin semua nanti di Jakarta kosong. Nah, Arina akan bicara tentang naskah, plus nanti Arina akan menyampaikan bagaimana nanti ketika mengelola Zoom sama Jaki. Bagaimana sebelum tampil, apa saja, ya kan? Apakah make up kalau ibu-ibu, make up saya nggak medok, ini kok ini apa? Nah, kok terlalu glowing misalnya gitu, ya. Persiapannya bagaimana? Olah vokal bila perlu, ya. Jadi tadi itu sebagai pembawa acara sudah standar prokes. Nah, nanti dari hasil ini saya harapkan segera Pak bikin produksi konten lokal berita TV-mu Jatim 1 segmen. Jawa Tengah sudah berlaku, udah 6 bulan lebih, udah 7 bulan. Setiap Rabu dan Kamis, kalau bisa tiap hari ada segmen dari sini. Jadi berita Jatim 1 dikumpulin, kemudian kalau perlu ada presenternya, nanti mungkin dari uti anak-anak mahasiswa yang muda-muda ini bisa jadi presenter, duduk di sini, kemudian direkam, kirim ke Jakarta, nanti kita tayangkan di Jakarta. Selama belum ada MCR di sini, ruang kendali siarnya kita tayangkan dulu di Jakarta. Tapi nanti berarti bisa disiarkan ke seluruh tempat. Nanti kalau sudah berdiri lembaganya, bisa siaran lokal dari sini, diproduksi di sini, dia siarkan dari sini, dikonsumsi untuk masyarakat. Nah ini kalau itu bisa Pak, itu insya Allah bisnisnya akan muncul, akan tumbuh. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, tolong yang peserta ini sempatkan pelototin atau pendeliti siaran TV-mu dulu supaya paham, oh begini toh, begini. Kalau pagi-pagi kok ada acara ini, kalau nanti yang akan dari moderator atau dari pengisi pengajian nanti, bapak-bapak para ustadz sakit ini akan tampil, nonton dulu GSM mulai pukul 5.15 pagi. Gerakan subuh mengaji. Gerakan subuh mengaji itu Pak, sudah episodenya ada 1008 per hari. Kita mulai 31 Desember 2021. Sekarang kan edisi 1000. Itu hanya digerakkan oleh ibu-ibu Aisyah Jawa Barat. Tokohnya adalah namanya Ibu Nikmah Zaitah. Ibu Nikmah ini karena terampil komputer, jadi dia itu yang tiap hari bikin link Zoom. Link Zoom ini dibagi ke peserta jamaah di grup-grup, dibagi ke TV-mu. Jadi setiap sore itu muncul link Zoom yang untuk besok pagi. Jadi TV-mu tinggal pencet, udah ikut link, dan kamu udah langsung on air Pak. Wes gak pakai ribet, gak perlu. Kalau zaman dulu SNG, Satellite terus gathering, harganya 5 miliar. Mobil gede gitu dari susu L dirombak jadi mobil SNG, catur ini lebih paham dari saya. Itu harganya 5 miliar. Itu wes gak payu jangan gimana. Hanya untuk siaran yang jangka panjang, live misalnya untuk 5 jam baru pakai itu. Sekarang pakai Zoom, narasumber di Jakarta dimanapun pakai Zoom. Males nang kantor, apalagi misalnya datang ke kantornya Metro TV di Kedoya macet. Wah, saya cuma disuruh ngomong 10 menit kok, kesananya 2 jam. Aku pakai Zoom saja. Tiap kali begitu. SNG Metro TV itu zaman saya 13 mobil, sekarang 32. Seluruhnya digergaji, dipreteli di tol HP. Karena teknologi sudah membantu kita. Tinggal pakai namanya live view digendong untuk siaran dari mana live. Mobil-mobil itu dari kronologis. Pakai Zoom lebih praktis. Jadi nanti pengajian ini pakai Zoom. Karena kebetulan SMK Muhammadiyah 1 Surabaya punya fasilitas, bisa dari situ hostnya saja. Hostnya saja dari situ atau pengisi acara pengajiannya di situ, lalu jamaahnya bisa pakai Zoom. Siarkan langsung ke TV, pencet, on air. Jadi gak repot-repot mana ini. Zaman saya. Nah, jadi hari ini tolong nanti semuanya fotoin TV-mu supaya ada gambaran. Oh ini bisa dijadi satu. Kenapa kok semuanya Jakarta? Saya juga bisa Bapak Ibu sekalian. GS itu di Jawa Barat
Pernah ada siap kita 1 tahun tapi nggak lanjut karena PWN-nya ada masalah. Bukan masalah PWN-nya, ya ada persoalan yang pihak ketiga yang mengganggu Muhammadiyah sehingga proses UM Bandung kan diaku orang tanahnya itu buka. Lalu dulu majelis adjustment Jawa Barat kan juga tablet itu dulu ada masalah sehingga PWN Jawa Barat itu fokusnya diubah. Nah, tapi setiap hari GSM itu digerakkan oleh ibu-ibu PWA. Nah, kalau di Jawa Timur bisa, kenapa enggak? Kenapa tidak? Nah, ibu-ibu saja sudah bisa gerak. Dan itu ditunjuk 7 moderator. 7 Kamis siapa, Jumat siapa, Sabtu siapa, itu kan dia. Dan kita ini, Bapak Ibu sekalian, bukan orang siapa-siapa. Makanya ada latihannya. Nah, nanti akan oleh Jaki akan disampaikan materi untuk tata laksananya. Sebelum mulai, misalnya begini, moderator itu malam harinya sudah menghubungi, kalau GSM ya, karena siarannya live jam 5.15. Malam hari, moderatornya sudah menghubungi narasumber. Pak, Bu, besok Bapak sudah standby di depan laptop itu jam 5 pagi. Jadi kalau dikir mau izin ya jangan lebih dari 10 menit kalau sholat subuh misalnya. Ya harus cepat-cepat duduk di depan laptop, kemudian laptopnya diukur, kameranya jangan sampai dongak, misalnya jangan sampai narasumbernya begini ya. Lihatin kamera harus high level, sejajar dengan mata sehingga komunikatif, ngomong begini ya. Salam, kemudian membuka materinya, kemudian kalau dia ada materi PPT di share duluan, nanti operator yang akan menggerakkan. Jadi pemateri itu tinggal ngomong, gitu. Nanti moderator yang ngatur. Nah, moderator ini ada tata laksana yang harus dilakukan. Oke, itu dari sisi kalau bikin acara-acara. Nggak harus memerahkan 4 kamera, 5 kamera, kecuali acara begini, panjang, direkam supaya estetikanya bagus seperti kemarin acara pengajian Sunnah Hidayat. Saya gerakkan 4 kamera dari TVmu, kemudian dari Pusdatin yang kemenang, Kementerian Dakwah ada 4 kamera juga. Jadi ada 8 kamera di situ. Karena untuk 2 platform, untuk TVmu dan untuk YouTube-nya ini. Tapi untuk yang begini, untuk pengajian simple. Ya. Syukur kalau misalnya produksi lengkap, multicam, 3 kamera minimal itu pakai switcher. Nanti orang studio masih paham. Jadi SMK 1 itu lengkap kan alatnya. Tinggal colok kabel, duduk di situ, rekam, kirim ke TV-mu. Kalau memang belum ada studio di situ untuk play. Layoutnya belum ada, ya udah kirim aja pakai Google Drive. Nanti Jaki yang akan guide misalnya. Jadi yang kemarin sudah mulai langsung dikirim. Nanti awalan Februari yang sudah mulai. Jaki pulang dari sini sudah memamerkan. Nah, bagi yang untuk kontributor, taruhlah kontributor dari AUM maupun dari PDM lain, dari PCM pun boleh, PRM pun boleh. Pokoknya begini, TVmu ini menjadi wadah gerakan dakwah kita multi aspek. Ada dalam kegiatan ibu-ibu Aisyah bikin pengajian, bikin rapat, bikin ini, bikin itu, meresmikan ini, ya gerakan menanam pohon, ya seluruh majelis lembaga ortom yang punya kegiatan bisa kita liput, bisa ditayangkan ke TV. Rumusnya begini Bapak Ibu sekalian. Saya sempat agak dimarahi oleh Pak Dir waktu milad ke-10 TV. Kenapa kok berita TV-mu? Beritanya cuma Muhammadiyah. Gini, saya kasih tahu. Sebelum saya, beritanya itu macam-macam. Habib Rizik datang dari pengungsian dari Arab, datang lagi Bandara Soekarno-Hatta. Kita siaran 2 jam. Untuk apa? Untuk apa? Kita mau menyediakan lahan orang lain joget-joget di sini. Kalau warga Muhammadiyah atau pengen dapat berita, nontonnya nggak ada di TV, pasti misalnya Metro, TV One, CNN. Kalau untuk dapat berita umum yang cepat, saya balik sekarang. Kalau warga Muhammadiyah punya kegiatan,
diliput nggak sama TV-TV itu? Nggak bakalan. Bapak Ibu undang, kita akan meresmikan pusat dakwah Muhammadiyah di Surabaya. Undang itu Metro TV, undang itu TVRI. Ya bagi media tertentu ya mungkin didatengin, tapi hanya cari amplop. Kalau enggak, ada kesusahan nih di Surabaya nih. Yang datang siapa nih? Oh Pak Ketum. Pak Ketum kita minta tanggapan mengenai penggunaan uang zakat untuk makan bergizi gratis. Jadi kalau orang TV luar itu kalau mau meliput Muhammadiyah hanya cari masalah. Masalahnya apa ya? Oh Muhammadiyah lagi ditawari tambang, lagi rame nih. Wah, akan dikejar. Bagaimana tentang tambang Muhammadiyah? Tapi kalau persediaan, di situ persediaan. Tapi berita persediaannya belgedes, nggak naik. Nah, ternyata teori saya bukti Pak, Bapak Ibu. Begitu saya ubah menjadi berita TV, warga Perserikatan saling berlomba-lomba untuk tampil. Karena saya tahu persis manusia itu sebenarnya punya dasar megalomania, senang melihat dirinya sendiri, apalagi di TV. Ada saya, ada saya. Tonton ya, telepon itu, tonton. Nanti di TV itu jam 10 itu akan ada saya. Ketuanya lah siapa di teleponin juga. Karena megalomania. Kalau saya, ayo abis ini kita tuh rame-rame, itu di share. Pasti yang dia lihat, saya sebelah mana tadi saya. Karena orang itu megalomania pada dasarnya, suka melihat dirinya. Nah ini saya manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Makanya sekarang TV Jakarta itu kewalahan menerima undangan liputan dari BWA, BKI lah, dari PRM mana tadi Bekasi, besok pagi PRM Bekasi minta diliput. PRM bayar berapa? 1 juta Pak pakai. Nah, kalau itu saya kumpulkan liputan-liputan ada impaknya. Arina itu yang terkumpul lah tahun itu, bukan tahun 2000, tahun sebelumnya. Terkumpul 70 juta. Arina ngerengek ke saya. Pak, ini kamera berita. News ini sudah 13 tahun nggak diganti. Oke, uangmu kemarin impaknya kita beli buat kamera. Alhamdulillah. Di zaman saya bisa ganti alat-alat. Sebelumnya Belgedes. Sampai alat-alat itu wes sampai boyok. Jadi pernah Bapak Ibu sekalian, Pak Seko kan sebelum dari menteri kan punya acara, saya minta tolak kajian, opini dan kebudayaan, tolak beliau yang buka. Syuting lagi menteng atau di lantai 5. Krunya ada 3 kamera. Ayo kita segera mulai, saya ada rapat nih setengah jam nggak mulai. Tapi anak-anak ini kamera nggak berani ngomong. Pak Seko nanya, kenapa nggak mulai? Ini Pak, kameranya belum bisa nyala, suaranya nggak muncul, rusak. Minta sama Pak Mandul. Untung waktu itu Pak Ijam masih punya duit. Akhirnya kita beli 3 kamera 140 juta. Dia masak. Pak Seko itu berdiri, aktornya itu Pak Seko berdiri. Masa pemilih, ibarat dari itu Surya Paloh buat saya. Masa Surya Paloh marah-marah suruh beli kamera saya nggak bisa. Insya Allah bisa. Dengan apa? Ini tadi kita kumpul-kumpul impak. Nah jadi nanti saya harap juga itu di Jawa Timur 1 ini segala kegiatan terutama oleh AUD ya, AUD jangan pelit. Ini untuk Muhammadiyah bukan untuk siapa-siapa. Itu harus ada kontribusi. Jadi kalau bukan TV siapa ya? Coba saya tanya. Rasisme mau bikin kegiatan, emang ada itu. Oke, penanganan bencana di mana? Masuk luar ya. Di mana lah? Rasisme dulu, MDMC dulu. Apa dulu sama Metro, sama Ainus, sama Kompas, sama apa? Gak bakalan. Yang diwawancara ya korban. Gimana Pak? Sudah dapat bantuan belum? Belum Padahal barusan analisis rasisme betul. Nah, yang begini-begini Bapak Ibu sekalian, kita sendiri harus mandiri sebagai warga Perserikatan. Kalau bukan kita siapa lagi? Ingat pesannya yaitu hidupilah Muhammadiyah, jangan cari kehidupan Muhammadiyah. Ini juga gitu, hidupilah TV.
sebagai sarana dakwah. Kalau enggak, buat kita siapa? Orang lain itu setelah kita berkembang ya seperti PLN Jakarta pasang iklan setelah TV-mu eksis. Kalau TV-mu nggak eksis, nggak bakalan. Emang siapa itu? Dan ternyata pengalaman dari iklannya PLN Jakarta kemarin, bulan Desember saya kan diajak press tour keliling oleh pimpinan PLN Jakarta. Di situ ada JTV, ada BRTV, sama-sama TV. Dan sampai dapat iklan dari PLN. Paling ya sebulan 15 juta. Alhamdulillah saya dapat 90 juta. TV-mu dipercaya. Pas 2 bulan kemudian, 2 bulan setelah iklan itu saya dipanggil, saya bilang, Pak Makrun, kami akan meneruskan ke TV-mu karena pelayanannya bagus, delivery-nya diterima di masyarakat itu bagus. Gak pernah kita potong, gak pernah kita ini, tepat waktu, on-airnya tepat waktu, laporannya bagus. Ya inilah, alhamdulillah orang lain percaya. Sehingga nanti insya Allah Maret mulai lagi. Jadi kalau ada lasiran sampai terkenal, istri saya itu protes. Ini nggak ada iklan lain apa? Lasiran dulu tiap hari. Sehari 140 kali. Gimana orang sampai nggak ini? Lasiran ini yang mana orangnya? Saya kan baru ketemu Desember lalu. Ini orangnya. Karena di rumah kita sehari 140 kali. Lasiran. Nggak tahu itu orang Madiun. Saya udah duga ini kalau nggak Ngawi, Madiun, benar Madiun, Pak Lasir. Nah gitu kira-kira ini cerita-cerita pikirannya yang mudah-mudahan menyemangati kita semua. Jadi nanti kalau manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sekarang ini meliput pakai ini bisa, ya. Jangan nunggu kamera besar begini baru bergerak, tidak. Seluruhnya bisa itu. Nah nanti secara administratif Pak, para kontributor ini yang rutin kasih identitas. Surat keterangan bahwa dia adalah reporternya TV. Bila perlu kasih seragam. Tadi saya bawakan cuma 3 lembar karena buat masuk Nikon, Mas Muhaimin sama Mas Iwan. Itu seragamnya biru. Nah, jadi nanti juga tolong dibikin ini apa? Dibikin seragam Pak, Bapak sekalian. Kemudian dikasih identitas, kemudian bila perlu dibikin cube mic namanya, logo mic supaya kayak ganteng titik lah, titik ya. Dan kemudian nanti seragam sebagai identitas, jangan sampai dianggap wartawan potret. Ya. Dan itu warga perserikatan, acara-acara begitu muncul seragam ini senang, bangga, karena kita punya media, ya, jadi itu. Jadi jangan salah ya. TV-mu ini diprototin oleh Pak Ketum. Oke? Kalau ada, saya itu udah belasan kali Pak Ketum. Mas Ageng, ini kok keras banget TV-mu. Tolong memperbaiki. Jangan main politik. Siapa Pak Ketum? Karena pemilih ya. Dan gitu. Pak Sekut juga sama. Itu melototin TV. Jadi kalau ada yang agak ya anak-anak ini kadang-kadang semangat mudanya kan muncul, ya kan, kritik zaman Pak Jokowi kan, hantem Jokowi ya, janganlah kita Muhammadiyah itu harus santun, ya, berkemajuan kalau memberikan masukan. Mbak Arina kadang-kadang bikin dialektika itu masih keren-keren, jadi nanti saya yang awasi. Nah demikian dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara workshop TV Mujadid untuk teknis berita, teknik liputan dan tata laksana melalui aplikasi Zoom. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan, salah paham. Mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah dan terus berkembang sebagai sebuah bagian dari gerakan dakwah. Nasrul min Allah. Oke, saya kan Pak Kiai asli itu begitu. Kalau saya kan Kiai abal-abal. Dengan mengucap basmalah bersama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini dan dari saya mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.